Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman KLC? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlimpahkan rizki dan keberkahan. Teman-teman KLC, yang di depan ini adalah anggrek Dendrobium sylvanum. Anggrek ini berasal dari Papua. Di kebun lor ini baru pertama kali berbunga. Jadinya sebenarnya kaget dan senang juga sih ya ini berbunga. Kaget karena ini memang agak terlupakan gitu ya. Kemarin itu saya letakkan dekat dengan tanaman anggrek lainnya yang tanamannya itu lebih besar-besar. Jadinya nggak kelihatan. Tapi senang juga karena memang ini kan sudah lama saya rawat ya dari remaja. Dari remaja saya rawat dan baru berbunga kali ini. Tetapi sedih teman-teman karena kondisi tanamannya itu seperti ini. Bisa dilihat ya di sini ya, plannya itu gundul. Kemudian dari media tanamnya aja sudah kelihatan sekali kalau di sini banyak lumut. Kemudian jamurnya juga. Ini sudah kelihatan, sudah pasti ini tidak sehat tanaman ini. Nah, ditakutkan ini menjadi bunga terakhir atau bunga perpisahan kalau kata pecinta anggrek. Jadi kita harus menolong anggrek ini. Jadi kita periksa dulu kondisi akarnya ya teman-teman ya. Nah, lihat di sini akarnya seperti ini, memang benar-benar ini udah sakit ya. Dan agar tanaman ini tidak lebih stres lagi, kita harus memotong bunganya. Jadi kita tujuannya ya memotong bunganya ini agar tanaman ini lebih konsentrasi ke pertumbuhan akarnya dan batangnya. Jadi biar lebih subur ya teman-teman. Dan kita bersihkan akar-akarnya yang sudah kering, yang kopong gitu ya, nggak berisi. Kita potong saja dan dibuang. Dari media tanamnya juga sudah asam ya teman-teman ya. Di sini bisa kelihatan seperti itu, media tanamnya itu ada ditumbuhi dengan lumut-lumut hitam. Jadi teman-teman, emang dari awal saya rawat ini belum pernah saya ganti media tanamnya. Padahal dia terkena hujan terus-menerus ya, tetapi jarang kena panas. Karena kan terhalang sama tanaman yang besar-besar di sebelah-sebelahnya. Jadinya seperti ini, medianya jadi asam. Kita potong akar-akarnya ya sampai bersih teman-teman, tetapi untuk batangnya jangan dipotong, biarin aja seperti ini. Nah, di sini ya, ini anggrek sylvanum. Saya rawat sekitar 1 tahun, dulunya masih remaja. Kemudian sekarang berbunga, tetapi berbunganya sayangnya kondisinya tidak bagus. Ya, walaupun sayang, tetapi ya kita harus selamatkan, karena kan lebih sayang kalau misalnya dia malah mati nanti. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman, anggrek ini kita bersihkan di bawah air mengalir ya, bisa di bawah kran atau pakai gayung juga nggak apa-apa, seperti ini ya. Airnya langsung dibuang, bukan direndam ataupun dimasukin ke baskom gitu, enggak ya teman-teman ya. Jadi airnya langsung mengalir. Tujuannya agar mungkin jamur ataupun bakteri yang tadi ada di sini bisa hanyut bersama dengan air yang mengalir itu. Tapi kalau misalnya kita masukin ke baskom gitu, nanti takutnya malah kembali lagi ke tanaman anggreknya. Kemudian setelah kita cuci bersih, tindakan selanjutnya kita rendam dengan larutan fungisida. Pemakaian fungisidanya sesuai aturan saja ya teman-teman ya. Kita rendam anggrek ini selama kurang lebih 10 menit. Pastikan pangkal dari batang itu harus terendam ya.
agar nanti jamur-jamur atau bakteri yang ada di situ bisa kena fungisidanya. Nah, kemudian teman-teman, untuk media tanam dan pot yang tadi bekas dari anggrek itu ya, kalau yang akar kadaka akan saya buang. Sedangkan yang arang kayu ini masih bisa dipakai lagi, tapi ini pendapat saya. Ada lagi pendapat yang bilang kalau ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi kalau saya, ini masih bisa dipakai lagi, tetapi kita bersihkan lumutnya, disikat, kemudian kita rendam dengan fungisida. Begitu juga dengan potnya. Potnya juga masih bisa dipakai lagi, ya, biarpun itu pot gerabah. Itu bisa dipakai, kita bersihkan nanti ya. Kemudian setelah dibersihkan, direndam di larutan fungisida. Oke teman-teman, kita skip aja pembersihan pot dan media tanam bekasnya. Sekarang untuk tindakan lanjutnya, kita tanam anggrek ini ya, kita tanam lagi. Dan kali ini saya tanamnya bukan ditempelin ataupun ditanam di pot, tetapi nanti akan saya gantung. Untuk caranya nanti dulu ya. Teman-teman kalau misalnya mau tanam lagi ini dengan pot bisa, tetapi media tanamnya harus dipastikan bebas dari jamur. Misalnya yang tadi bekas tadi bisa ya, bisa dipakai lagi tapi dibersihkan lagi dan direndam dengan fungisida. Atau kalau tidak ya pakai media tanam yang baru. Nah, ini di sini saya mau gantung aja anggrek ini. Kemudian caranya saya sudah siapkan ini sabut kelapa ya. Sabut kelapa ini sudah saya olah sebelumnya biar zat taninnya itu sudah hilang. Kemudian saya potong dan saya pukul-pukul jadinya lentur ya teman-teman ya, nggak keras. Dibalut seperti ini ya teman-teman ya. Untuk batangnya itu jangan sampai tertutup, cukup pangkal dari batang sama akar yang sedikit itu tadi. Untuk pemasangan sabut kelapanya ini vertikal dengan batang anggreknya ya teman-teman ya, jangan horizontal. Jadi harus lurus dengan batangnya agar airnya kalau misalnya kita siram itu dia akan langsung ngucur. Yang tersimpan di dalam sabut kelapa itu cuman sedikit saja. Kemudian kita ikat media tanam dengan anggreknya. Di sini saya menggunakan tali raffia bekas yang dipotong kecil-kecil saja. Ya, bisa pakai tali apa saja ya teman-teman ya, nggak harus pakai raffia. Diikat kuat ya teman-teman ya, agar nanti tidak lepas kalau kita gantung. Jadi teman-teman, saya lebih memilih anggrek ini saya gantung agar dia lebih ini ya, sirkulasi udaranya itu lebih lancar ke anggreknya. Walaupun kalau misalnya mau ditanam di pot ataupun ditempel juga bisa, masih nggak apa-apa. Hanya saja untuk digantung itu malah lebih cepat untuk pertumbuhan akarnya. Setelah diikat seperti ini, disemprot dengan vitamin B1 ya teman-teman ya, agar akarnya itu tumbuh lebih cepat dan lebih bagus lagi. Jadinya bisa cepat sehatnya. Tapi semprot B1-nya saya skip aja ya. Kita lanjut ke proses berikutnya teman-teman. Langsung habis ini kita gantung ke tempat yang agak terlindung ya teman-teman ya, terlindung dari matahari karena memang kondisinya masih dalam perbaikan ya, masih ini. Jadi biar dia sehat dulu baru nanti kita bisa panas-panaskan. Di sini tempatnya anginnya banyak karena kita gantung juga ya. Jadi mudah-mudahan nanti untuk anggreknya bisa pulih lebih cepat. Mudah-mudahan akar-akarnya itu segera cepat numbuh ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Untuk anggrek pemulihan seperti ini saya lebih memilih digantung ya. Selain itu juga untuk tanaman anggrek yang splitan atau mungkin seperti ini yang masih baru ya,
Ini masih baru, saya gantung seperti ini, jadinya akar-akarnya sudah cepat sekali numbuh. Kalau ini keiki, ya, ini keiki sudah bertunas, kemudian akarnya juga bagus sekali loh pertumbuhannya teman-teman, ya, cepat, dan ini termasuk cepat. Kemudian ini juga split, ini splitan. Split kemudian saya gantung seperti ini juga cepat tumbuhnya, tunasnya udah tumbuh, akarnya juga sudah panjang, udah gondrong ya. Banyak sekali ini saya split anggrek-anggrek saya gantung-gantung di sini. Jadi cara gantung seperti ini memudahkan kita agar pertumbuhan anggreknya itu lebih cepat untuk tumbuh lagi. Jadi teman-teman, bila tanaman anggrek teman-teman ada yang kurang subur, tidak sehat, tetapi keluar bunganya, mendingan bunganya segera dipotong saja. Jangan sayang-sayang, ya. Bunganya dipotong saja. Kalau lagi spike ya, spike-nya dipotong saja. Biar tanamannya itu bisa tumbuh sehat, ya. Kemudian di treatment seperti tadi. Jadi karena anggrek itu kalau dia tidak sehat, dia akan berupaya untuk tetap hidup dengan cara mengeluarkan bunga ataupun kadang mengeluarkan keiki. Ya, jadi teman-teman sebaiknya kalau ini dipotong agar dia lebih konsentrasi ke pertumbuhannya. Baiklah teman-teman KLC, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih juga untuk saran dan kritik positif dari teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.